Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizcha Ramadanti Safitri, NPM 21000210070. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penyusunan instrumen tes. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Apa sih spesifikasi tes itu? Sederhananya, sebuah spesifikasi tes merupakan proses penentuan tujuan tes. Di antaranya di dalamnya terdapat kisi-kisi dan memilih bentuk tes. Berikut saya contohkan salah satu spesifikasi tes. Berdasarkan hasil analisis KI dan KD, didapatkan satu kompetensi dasar, yaitu menerapkan pengelolaan arsip elektronik. Nah, dari satu kompetensi dasar ini, saya pecah menjadi 4 indikator yang dapat mencirikan siswa atau peserta didik itu mampu melakukan penerapan atau pengelolaan arsip elektronik. Yang pertama dari segi kognitif, saya pilih yang paling rendah, yaitu mengingat. Siswa mampu mengenali arsip elektronik. Terus indikator yang kedua naik menjadi memahami. Siswa mampu menggolongkan aplikasi pengelolaan arsip elektronik. Indikator yang ketiga sudah naik lagi. Pada tahap penerapan, siswa mampu mengoperasikan aplikasi pengelolaan arsip elektronik. Yang terakhir sudah naik menjadi HOTS, yaitu analisis. Siswa mampu membedakan fitur-fitur aplikasi pengelolaan arsip elektronik. Nah, dari keempat indikator tersebut, saya ingin membuat metode asesmen menggunakan tes. Contoh tabel spesifikasi kognitif. Dari KD yang sudah saya tetapkan, yaitu menerapkan pengelolaan arsip elektronik, saya bagi menjadi beberapa aspek yang ingin saya ukur, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, dan yang terakhir menganalisis. Jumlah butir soalnya ada 40. Dari 40 soal ini, saya pecah menjadi 36 soal pilihan ganda dan 4 soal uraian. Penentuan persentase disesuaikan dengan karakter kompetensi inti atau materi pokok. Di sini, saya menjabarkan hasil dari tabel ke dalam kisi-kisi sebuah tes objektif, di mana mata pelajaran kearsipan, kompetensi dasar, menerapkan pengelolaan arsip elektronik. Kemudian indikatornya saya bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu siswa mampu mengenali arsip elektronik, jenis tes, bentuk pilihan ganda, nomor instrumen nomor 1 sampai dengan nomor 8. Yang kedua yaitu siswa mampu menggolongkan aplikasi pengelolaan arsip elektronik, jenis tes, bentuk pilihan ganda, nomor instrumen 9 sampai dengan 20. Kemudian ada indikator nomor 3 di mana siswa mampu mengoperasikan aplikasi pengelolaan arsip elektronik. Di situ ada 2 jenis soal yang saya buat. Yang pertama pilihan ganda dengan 10 butir soal mulai dari nomor 21 sampai dengan 30. Dan soal uraian ada 2 butir soal yaitu nomor 37 dan 38. Kemudian yang terakhir indikator nomor 4. Metode tes bentuk instrumen menggunakan pilihan ganda. Ada 6 soal yaitu nomor 31 sampai 36 dan ada uraian ada 2 yaitu nomor 39 dan 40. Sederhananya, untuk nomor instrumen atau butir soal disajikan secara berurutan, mulai dari butir nomor 1 sampai 36 soal pilihan ganda, dan butir soal nomor 37 sampai 40 itu uraian. Untuk mengaplikasikannya, saya akan membahas dulu dari bentuk yang pilihan ganda, lalu ke uraian. Menulis butir tes pilihan ganda. Yang pertama yaitu mengkaji indikator, lalu memilih pertanyaan yang sesuai dengan indikator. Kemudian menulis butir tes pada bentuk yang sesuai dengan kisi-kisi tes. Kemudian menentukan kunci jawaban dan pengecoh atau distraktor. Dan yang terakhir yaitu panduan scoring. Untuk menulis butir tes pilihan ganda, saya sudah mengkaji salah satu indikator.
yaitu siswa mampu mengenali arsip elektronik. Kemudian, dari indikator tersebut, saya mencoba untuk menyajikan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut adalah berikut merupakan contoh arsip elektronik kecuali. Nah, di situ siswa diminta untuk mengenali arsip elektronik. Dari kata-kata keywordnya mengenali, berarti soal yang saya buat, mereka harus coba mengenali. Pertanyaan itu merupakan jabaran dari indikator. Kemudian, kunci jawaban ada di nota pembelian. Banyaknya distrakt atau pengecoh di sini ada 4 buah, sesuai dengan beberapa teori yang saya baca. Kalau untuk kelas SMP ke atas, jumlah jawaban untuk pilihan ganda ada 5 dengan 1 kunci jawaban dan 4 pengecoh. Pengecohnya terdiri dari surat elektronik, data karyawan berbentuk Excel, data penjualan berbentuk PDF, dan kumpulan file desain berbentuk CDR. Untuk membuat distraktor atau pengecoh, perlu mengkaji lebih dalam terkait pertanyaan yang telah kita buat. Berikut contoh soal yang sudah saya tulis, kira-kira seperti ini. Dan yang terakhir saya sajikan pedoman skor. Pedoman skor merupakan salah satu hal yang harus ditulis dalam menulis butir-butir soal tes. Di pilihan ganda atau soal berbentuk objektif, biasanya satu soal itu skornya hanya 0 dan 1. Kalau salah itu 0 dan kalau benar itu 1. Di sini saya menggunakan skala maksimal, yaitu apabila siswa mampu menjawab semua soal, mereka akan mendapatkan nilai 100. Tetapi permasalahannya di sini butir soal hanya 36. Oleh karena itu, pedoman skornya saya menggunakan rumus jumlah skor benar dibagi jumlah total skor dikali 100. Misalnya, seorang siswa mampu menjawab benar 22 soal, berarti 22 dibagi 36 dikali 100 sama dengan 61,11. Berarti siswa tersebut hanya mendapatkan nilai 61,11. Hampir sama dengan butir tes pilihan ganda, menulis soal esai atau uraian juga harus mengkaji indikator, memilih pertanyaan yang sesuai dengan indikator, menulis butir tes pada bentuk yang sesuai dengan kisi-kisi tes, membuat rubrik penilaian, yang terakhir panduan scoring. Nah, berbedanya pada saat kita menulis butir tes pilihan ganda, di situ kita membuat pilihan jawaban dan distraktor atau pengecoh. Sedangkan di butir esai kita tidak membuat itu, tetapi kita ganti dengan rubrik penilaian. Indikator siswa mampu mengoperasikan aplikasi pengelolaan arsip elektronik. Pertanyaannya, jelaskan secara sistematis proses penyimpanan surat menggunakan Google Form dan Google Drive. Dari pertanyaan itu, sudah bisa kita bayangkan bahwasannya Google Form dan Google Drive berbasis online. Otomatis, arsip yang dilakukan untuk memasukkan ke dalam Google Form dan Google Drive harus dalam bentuk elektronik. Tidak bisa nota fisik dimasukkan ke dalam Google Form atau Google Drive. Dari situ, saya memilih rubrik. Rubrik itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Di sini skor rubrik saya menggunakan 5 skala, yaitu mulai dari 0 artinya tidak menjawab, 1 sangat baik, 2 tidak baik, 3 baik, 4 sangat baik. Panduan skor yang saya gunakan apabila siswa menjawab 4 soal esai atau uraian tersebut berarti soal maksimal, karena satu soal itu nilai maksimalnya ada 4, berarti ada 4 soal esai dikali 4 berarti ada 16. Untuk merubah pada skala 100 caranya sama dengan pada butir pilihan ganda, yaitu skor yang diperoleh dibagi total skor dikali 100. Jadi kalau siswa tersebut mendapat skor 16, berarti 16 dibagi 16 dikali 100 sama dengan 100. Berarti untuk siswa tersebut mendapatkan nilai 100. Dan video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.